mahasiswa dan terutama Pak Arinto ya. Saya perkenalkan untuk mata kuliah sistem digital ini untuk pertemuan ke-11 akan diisi kelas besar oleh Bapak Dr. Engineer Franciscus Saverius Arinto Setiawan, Sarjana Teknik, Master Teknik. Beliau ini dosen di Universitas Lampung. Setelah itu beliau lebih spesifiknya di bidang pengolahan citra dan pengolahan citra, elektronika dan instrumentasi. Jadi lebih ke arah aplikasi dari sistem digital ini. Beliau juga menamatkan sarjana S1, S2-nya di Universitas Gadjah Mada dan S3-nya di Kyushu Institute of Technology. Eh, untuk itu Pak Arinto berarti ya saya panggilnya ya Pak. Bisa Pak. mulai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya share dulu. Ya, sudah bisa kelihatan ya. Sudah Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, hari ini kita akan membicarakan mengenai rangkaian sekuensial. Ya. Di dalamnya nanti mungkin kita akan membahas mengenai LED dan flip-flop dan juga mungkin nanti sedikit mengenai counter maupun register. Jadi apa namanya yang berkaitan dengan aplikasi flip-flop ya, sebagai memori. Eh, yang pertama rangkaian sekuensial itu apa? Mungkin kemarin sudah membicarakan mengenai rangkaian kombinasional, kombinatorial. Ya. Nah, tetapi agak sedikit berbeda dengan rangkaian kombinatorial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika digital di mana keluarannya tidak hanya bergantung pada input saat ini, tetapi juga pada keadaan sebelumnya atau state sebelumnya. Artinya, rangkaian ini mempunyai memori internal yang menyimpan informasi tentang kondisi sebelumnya, sehingga dapat mengenali urutan sinyal input yang masuk nantinya. Nah, ciri utama dari rangkaian sekuensial adalah eh, adanya jalur umpan balik, ya, karena dia apa namanya eh, bergantung pada eh, keadaan sebelumnya. Nah, ini adalah rangkaian sekuensial. Nah, lalu apa perbedaannya dengan rangkaian kombinasional ya, atau kombinatorial ya? Aspek pertama dari aspeknya ketergantungan output. Kalau di kombinasional itu hanya pada input saat itu. Sedangkan pada rangkaian sekuensial pada input saat ini dan keadaan sebelumnya. Ya. Kemudian dari segi memori, pada rangkaian kombinasional tidak memiliki memori. Tetapi pada rangkaian sekuensial dia memiliki karena dia tergantung kondisi keadaan sebelumnya. Ya, nanti memorinya itu bisa flip-flop atau latch. Ya. Nah, ini seringkali menganggap sama. Banyak orang menganggap sama antara flip-flop dengan latch. Kemudian komponen utamanya kalau di rangkaian kombinasional itu gerbang logika dasarnya. Ada AND, kemudian OR, NOT, gabungan antara AND OR NOT, ya, apakah itu uh, NOT AND, ya, NOT OR, dan lain sebagainya. Tapi pada rangkaian sekuensial nanti ada tambahan flip-flop. Ya. Ada tambahan flip-flop. Ya. Kemudian untuk contohnya, untuk rangkaian kombinasional ada adder, encoder, decoder, multiplexer. Sedangkan pada rangkaian sekuensial itu nanti ada counter, ya, ada pencacah, ya, register, kemudian save register. Kemudian untuk sifat waktunya pada rangkaian kombinasional tidak bergantung waktu. Tetapi pada rangkaian sekuensial ini bergantung pada sinyal clock dan urutan waktu. Nah, ini adalah perbedaan antara rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial.
Untuk diagram sistem digital umum, ya di sini rangkaian kombinatorial atau kombinasional tadi, ya, di mana nanti input-input itu akan masuk ke logika kombinatorial atau kombinasional tadi, sehingga dia akan mengeluarkan output-outputnya tanpa adanya elemen memori, ya, tanpa adanya elemen memori ini. Ya. Tapi untuk eh, rangkaian sekuensial, ya, nanti ada memori, elemen-elemen memori. Nah, ini adalah diagram sistem digital umum. Nah, mengapa kita mempelajari sistem digital? Karena sekarang ini hampir semua peralatan ini ke digital, mengarah ke digital. Ya. Jadi sistem digital ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam rangkaian elektronika. Walaupun rangkaian analog masih diperlukan. Nah, ini tadi adalah untuk rangkaian sekuensial, gitu ya, bahwa nilai keluaran rangkaian di suatu waktu itu ditentukan oleh nilai masukan waktu itu dan nilai keluaran sebelumnya. Kemudian dia menyertakan storage, ya, untuk menyimpan nilai masukan. Untuk menyimpan data, ya, satu bit, ya, elemen dasarnya adalah flip-flop. Apakah itu nanti dia flip-flop atau left, ya. Nanti tergantung apakah dia sinkron atau asinkron. Nah, rangkaian sekuensial n bit, misalnya register, counter, dan lain sebagainya, ya, ini tidak hanya terdiri dari satu bit, tapi dia terdiri dari beberapa bit. Sehingga nanti bisa dipakai untuk misalkan untuk menghitung dan lain sebagainya. Nah, dan sebagian besar rangkaian digital itu adalah sekuensial. Sebagian besar, artinya tidak semua itu rangkaian sekuensial, tapi sebagian besar itu rangkaian sekuensial. Kemudian rangkaian logika sekuensial memiliki keluaran yang bergantung tidak hanya pada sumber masukan. Ini ada bisa dilihat pada grafik atau gambar ini, ya. Ada gambar ini di mana ini, ya, di mana masukan, ya, masuk ke rangkaian logika kombinasional atau kombinatorial tadi, ya. Tapi ada di feedbackkan, ya. Masuk ke feedback di sini, ya, ke elemen penyimpan, di mana itu nanti menjadi inputan. Nah, ini. Jadi eh, apa namanya, masukan sekuen yang sebelumnya yang berubah-ubah terhadap waktu itu sangat berpengaruh pada outputannya nanti di sini. Ini adalah rangkaian logika sekuensial. Nah, pada rangkaian logika sekuensial ini, ya, dia dapat menyimpan state binary sepanjang masih terdapat power pada rangkaian sampai nanti terjadi perubahan pada sinyal inputnya. Nah, kalau Anda ingat mengenai apa dia bisa menyimpan kalau ada power, ini berarti dia sifatnya seperti seperti RAM gitu ya. Jadi dia volatil dia. Nah, nah, rangkaian logika sekuensial ini juga merupakan rangkaian digital yang mempunyai dua buah output yang satu sama lain mempunyai keadaan output yang berbeda. Artinya komplemennya. Ya, ada key, kalau nanti di outputnya itu kita simbolkan dengan key, eh, ada key, ya, dan ada key komplement.
Sehingga nanti ada beberapa eh, kondisi ya yang ada kita nanti mungkin eh, melihat di LED atau di flip flop itu ada kondisi yang tidak diinginkan, ya, enggak, apa namanya, karena dia outputannya ini bukan komplemennya. Nah ini rangkaian logika sekuensial nanti dibagi menjadi asinkron, rangkaian logika sekuensial yang asinkron dan yang sinkron. Ya. Untuk rangkaian logika asinkron, ya, sekuensial rangkaian sekuensialnya adalah rangkaian logika yang ini untuk yang rangkaian logika sekuensial tadi, ya tidak hanya bergantung pada input saat ini, tetapi pada apa namanya dia memiliki memori internal yang menyimpan kondisi sebelumnya, ya, dan ada umpan baliknya. Nah, pada asinkron jenis rangkaian sekuensial yang tidak dikendalikan oleh sinyal clock, jadi dia tanpa sinkronisasi waktu. Jadi dia tidak belum ada clock yang mengendalikan. Artinya perubahan keadaannya ya, atau transisi state transitionnya itu terjadi langsung ketika inputnya berubah. Berbeda dengan sinkron nanti yang memiliki kendali sinyal clock yang dikendalikan oleh sinyal clock. Ya. Nah, elemen memori yang digunakan di dalam rangkaian asinkron ini umumnya merupakan piranti time delay, tunda waktu. Ya. Berbeda nanti dengan yang sinkron. Nah, rangkaian sekuensial asinkron ini dibangun dari komponen logika dasar yang mampu menyimpan keadaan sementara atau dalam hal ini memori ya, bersifat seperti memori. Komponen utamanya untuk rangkaian sekuensial asinkron ya sama, gerbang logika dasar ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, ya, exclusive OR nanti ini adalah gabungan ya, dan juga mungkin yang lainnya. Kemudian elemen yang lain adalah elemen memori, LED. Ya. Dalam sistem asinkron LED ini tidak dikendalikan oleh clock, tetapi oleh perubahan input langsung. Jadi kalau misalkan inputnya kita ubah, langsung dia ikut berubah juga. Bisa berubah, bisa juga tidak. Nanti kita lihat. Kemudian feedbacknya atau umpan baliknya ini digunakan untuk menjaga keadaan hingga ada perubahan input baru. Ya. Nah, pada rangkaian sekuensial ini rangkaian delay-nya, propagation delay-nya, ya, desain rangkaian asinkron ini lebih sulit. Karena perubahan itu bisa terjadi dalam waktu yang tidak seragam, tergantung nanti inputnya ini berubahnya kapan. Ya. Kemudian untuk cara kerja rangkaian sekuensial, jika input berubah, nanti langsung memicu perubahan ya, pada latch atau gerbang logikanya. Tidak menunggu sinyal clock. Ada asinkron ini ya, ada asinkron. Ada asinkron. Ya, pada asinkron ini, begitu input berubah, langsung memicu perubahan. Nah, untuk outputnya, output lab-nya berubah tadi, begitu input berubah, dia bisa berubah outputnya. Nah, sebagian outputnya itu diumpankan kembali ke input, feedback, ya, diumpankan kembali. Ya, tadi tujuannya tadi untuk menjaga.
keadaan kondisi dari apa namanya eh, rangkaiannya. Sehingga kombinasi input eksternal dan keadaan internal, ya, feedbacknya itu nanti menentukan state berikutnya. Nah, jika input stabil, nanti sistem akan berhenti pada state stabil atau steady state. Jika ada perubahan input lagi, maka rangkaian akan berpindah ke state yang baru. Jadi di sini pada asinkron ini kuncinya adalah tidak menunggu sinyal clock ya. Jadi input berubah langsung memicu perubahan pada latch-nya atau gerbang logikanya. Nah, ini adalah apa namanya contoh untuk rangkaian sequential asinkron menggunakan SR latch ya di situ. Ini adalah untuk gerbang NOR menggunakan gerbang NOR. Untuk SR latch ini nanti dia set reset ya, set reset latch-nya ini nanti bisa menggunakan NOR, bisa menggunakan NaN. Nah, ini adalah apa NOR-nya. Di mana nanti reset dan set-nya itu merupakan inputan di gerbang NOR-nya. Kemudian inputan yang lain itu didapatkan dari output gerbang tadi. Ya. Nah, ini misalkan pada SR LED yang menggunakan gerbang NOR, rangkaian ini tidak memiliki sinyal clock. Jadi reset dan setnya berubah, maka itu nanti akan mempengaruhi outputnya. Nah, ini prinsip dari rangkaian sekuensial asinkron. Jika setnya 1, R-nya resetnya 0, ya. Jika ini apa namanya ini 1, ini 0, ya. Maka key-nya itu adalah 1, ya. Nah, ya. Jadi dia masuk ke sini ya, 1 dan 1. Ya. Anda harus ingat apa namanya tabel kebenaran dari NOR. Ya. Salah-salah itu benar. Ya. Nah, ini seperti itu. Nah, pada saat S-nya berubah di sini, dari 1 menjadi 0 di sini, menjadi 0. Ya. Menjadi 0 di situ. Ya. Tetap dia, kondisinya tetap. Kondisinya tetap. Ya. Kemudian saat S-nya 0, ya, S-nya 0, S-nya 0, kemudian resetnya 1, ya, maka kondisinya berubah di sini. 1 di sini menjadi 0, ya. Sorry, 1 ini menjadi 0, sorry. Ya, 1 yang di sini, aduh ini agak error ini.
Ini menjadi 0 di sini. Yes. Ya, sorry. Ya, ini menjadi 0 di sini dan di sini menjadi 1. Ya, ini menjadi 1 di sini. Ini menjadi 1. Cocok dengan di sini. Ya. Kemudian resetnya kembali 0, ya. Tetap dia tidak berubah. Ya. Tapi pada saat setnya itu 1, resetnya juga 1 di sini. Nah, ini jadi masalah. Ya. Karena semuanya 0. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini komplemennya. Antara key dan key komplement ini harus berbeda. Maka dia tidak terdefinisi. Nah, ini adalah rangkaian sekuensial asinkron ya, menggunakan set reset latch ya. Jadi belum ada clocknya, itu belum ada. Jadi pada saat dia berubah set dan resetnya, ya, set dan resetnya, maka outputnya ya juga berubah. Nah, berubah. Nah, ini adalah rangkaian sekuensial asinkron. Nah, untuk contoh kasusnya atau aplikasinya ya, dan aplikasinya itu misalkan di sensor pintu otomatis misalkan. Nanti ada dua sensor, sensor A itu untuk mendeteksi orang masuk, sensor B mendeteksi orang keluar. Nah, ini bisa dikondisikan seperti tadi ya. Di mana rangkaian latch asinkron itu menjaga status pintu itu tetap terbuka atau tertutup. Ya. Jika A aktif, ya, seperti yang tadi di sini tadi, ya, jika aktif, misalkan setnya dianggap setnya itu adalah aktif, ya, A aktif itu pintunya terbuka. Ya. Tapi jika B yang aktif, artinya orangnya keluar, pintunya tertutup. Ya. Nah, jika tidak ada sinyal, artinya tidak ada lagi orang yang mau masuk atau orang yang mau keluar, maka pintunya itu pada kondisi terakhirnya, apakah dia terbuka, apakah dia tertutup. Nah, ini adalah contoh saja, contoh sederhana ya dari rangkaian sequential asinkron menggunakan apa namanya SR-lab tadi. Nah, bisa dikondisikan seperti ini. Rangkaian contoh yang lain itu nanti bisa Anda cari. Anda cari sendiri, Anda bisa mencari apa namanya eh, permasalahan gitu ya di sekitar Anda. Kira-kira bisa diterapkan kemana? Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya dari rangkaian sekuensial asinkron. Ya. Yang pertama, kecepatan responnya sangat cepat ya, karena tidak menunggu clock. Begitu ada input atau apa namanya perubahan input, maka dia langsung berubah. Nah, tapi di sini ada kekurangannya. Kemudian untuk kesederhanaan dari kelebihannya tidak memerlukan rangkaian clock, itu juga lebih sederhana. Gitu, ya. Kemudian konsumsi dayanya juga tentu saja lebih hemat, karena rangkaiannya tidak serumit yang sinkron, karena memerlukan clock, ya, tentu saja konsumsi daya juga rendah, lebih hemat loh. Kemudian akurasi dari pewaktuannya ini cocok untuk sistem yang sederhana seperti tadi. Kemudian untuk contoh penggunaannya itu ya pakai sensor otomatis untuk tombol dan lain sebagainya. Nah, lalu kekurangannya apa? Ya, kalau kecepatan respon ya karena dia tidak menggunakan clock, ya, maka sulit dikendalikan pewaktuannya. Ya. Kalau clock ya itu nanti
Kalau clock itu dia apa namanya eh, apa namanya Darby cycle-nya itu 50%. Artinya antara hidup dan matinya eh, sama gitu ya waktunya. Nah, kemudian kekurangan yang lain karena tidak memerlukan clock, ya, maka dia rentan terhadap noise, ya, dan gangguan atau glitch. Ya. Itu nanti juga. Hmm. Kemudian untuk konsumsi dayanya, ya, ya karena ini dia tidak cocok untuk sistem yang besar. Karena tadi konsumsi dayanya hemat, ya, makanya dia untuk sistem yang besar yang kompleks dia nggak cocok rangkaian sekuensial asinkron. Kemudian delay antar gerbang bisa menimbulkan error. Ya. Nah, ini adalah apa kelebihan dan kekurangan rangkaian sekuensial asinkron. Kemudian eh, untuk rangkaian sekuensial asinkron, ya, ya, ini tadi sudah ya, ini, apa namanya, sorry, ini untuk rangkaian sekuensial sinkron, ya, berbeda dengan asinkron tadi. Ya. Ini menggunakan apa namanya sinyal clock untuk pengendaliannya. Jadi kalau yang asinkron tadi tidak menggunakan clock, tapi kalau yang sinkron ini menggunakan clock. Kemudian perubahan keadaannya ini biasanya terjadi pada saat dia eh, perubahan naik dan perubahan turun. Ya. Nanti tergantung dari apa namanya eh, rangkaiannya nanti ya. Jadi rangkaiannya dia bisa dibuat untuk perubahannya itu dia pas naik, ya. Jadi perubahan naik di clocknya, ya. Nah di sini, ya, di sini, atau pas di sini dia pas turun. Ya. Nah ini adalah rangkaian sekuensial sinkron. Nah pada rangkaian sekuensial, ya, yang memiliki keadaan yang hanya dapat digunakan pada waktu diskrit, ya. Jadi berbeda dengan asinkron tadi. Kalau sinkron ini dia diskrit ya, karena ada clock tadi, tidak kontinu. Kemudian sinkronisasinya itu dicapai menggunakan piranti pewaktu. Ya. Jadi ada generator apa namanya sistem pembangkit clocknya, ya, yang membangkitkan deret periode waktu pulsanya. Nah, waktu pulsa ini nanti dimasukkan ke semua sistem melalui keadaan internalnya, yaitu bagian dari memorinya, yang hanya berpengaruh ketika waktu pulsanya itu memicu rangkaian. Nah, ini adalah rangkaian sekuensial sinkron. Nah, komponen-komponen yang ada pada sekuensial sinkron, ya, ini hampir mirip dengan apa namanya dengan asinkron tadi. Ya, blok penyimpanannya ada memori elemennya. Biasanya eh, bentar saya ada ini, bentar ya, izin bentar. Yuk, udah, makasih. Sama-sama.
Mohon maaf, ada tamu sebentar. Ya. Komponen-komponen yang digunakan itu mirip ya. Tadi ada blok penyimpanan. Kalau di asinkron tadi LED ya, di sini kita biasa menggunakan apa namanya flip-flop karena dia ada clock-nya. Kemudian blok kombinasionalnya membentuk fungsi logika dari input eksternal dan keadaan sebelumnya. Ini adalah komponen yang lainnya yang ada pada sinkron. Nah, pada sinkron ini nanti ada clock generatornya, yaitu sumber sinyal periodik ya, yang mengontrol kapan flip-flopnya nanti berubah keadaannya. Kalau di asinkron tadi tidak ada. Kemudian input dan output eksternalnya, ya, untuk inputnya sinyal logika dari luar sistem dan outputnya nanti hasil logika atau keadaan sistem yang bisa dibaca oleh perangkat lain. Ya. Nah, nanti Anda mau pakai kemana? Ini adalah rangkaian sekuensial sinkron. Nah, untuk langkah kerjanya, ya, dimana nanti ada input eksternalnya dan keadaan sekarangnya ya, diolah oleh logika kombinasional tadi untuk menghasilkan step berikutnya. Ya, di sini kalau keadaan sekarang itu Gn, maka next step-nya itu Gn plus 1. Ya. Kemudian outputnya Y-nya. Jadi input eksternalnya itu bisa kita simpulkan dengan I. Ya, keadaan sekarang itu Gn, keadaan berikutnya atau next step-nya itu Gn plus 1 dan ada outputnya nanti Y-nya. Itu yang dihasilkan. Input dan keadaan sekarang itu akan menghasilkan next step dan outputnya. Nah, sinyal clock itu memberikan pulsa sinkronisasi pada flip-flop. Ya. Karena nanti clock-nya ini nanti dia runtunannya tetap dia. Ya. Kemudian saat tepi clock-nya itu dia naik ya, atau pas turun, ya, nanti terjadi flip-flop memperbaharui keadaannya. Di mana nanti Qn akan menghasilkan Qn plus 1, next step-nya. Kemudian output baru digunakan sebagai input pada siklus berikutnya. Terus begitu berulang. Nah, ini adalah rangkaian sekuensial sinkron. Nah, perbedaannya dengan asinkron di mana? Kalau di asinkron tidak menggunakan clock. Nah, ini untuk contoh kasus dan aplikasinya, ya, sama tadi misalkan sistem pintu otomatis ya, dengan sensor dan clock, ya, di mana nanti sensor A itu mendeteksi orang datang, kemudian kita bisa menggunakan flip-flop, jenisnya apakah itu D atau DK, dan nanti kita bisa digunakan untuk menyimpan kondisi apakah itu pintunya terbuka atau tertutup. Kemudian clock sinkron memastikan pintu ya, hanya berubah kondisi pada interval waktu tertentu, misalkan setiap 1 detik, ya, dan lain sebagainya. Apakah ada sensor lain yang apa namanya inputan yang nanti bisa merubah dari kondisi sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah rangkaian sekuensial sinkron. Jadi ada perbedaannya antara asinkron dengan sinkron. Nah, kelebihannya, kalau di sinkron ini kelebihannya adalah serentak dan stabil. Tadi, karena terjaga oleh clock tadi. Ya, kekurangannya membutuhkan rangkaian clock. Artinya dia ada tambahan rangkaian. Ya, sehingga nanti dia ya lebih lebih mahal atau lebih kompleks karena ada tambahan ini. Kemudian keandalannya, ya dia tidak mudah error. Ya.
tapi dia lebih kompleks, kecepatannya terprediksi tergantung clock-nya. Kekurangannya ya dibatasi oleh frekuensi clock-nya. Kalau clock-nya frekuensinya tinggi ya berarti lebih cepat dibandingkan kalau frekuensinya rendah. Desain sistem besar ini cocok untuk CPU, mikroprosesor, sistem kendali, dan lain sebagainya. Ini untuk yang sinkron. Tapi karena dia tadi lebih kompleks, membutuhkan rangkaian clock, konsumsi dayanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan asinkron. Nah, ini adalah rangkaian sekuensial sinkron. Kemudian tadi ada sistem clock generator, ya, atau apa namanya sistem pembangkit clock. Ya. Nah, ini biasanya periodik. Ya. Ya, rangkaian pembangkit sinyal periodik digunakan untuk mengatur urutan dan waktu kerja dari rangkaian sekuensial. Kalau di apa namanya di komputer itu ya biasanya nanti di CPU-nya itu biasanya ada clock-nya. Sekarang udah dalam mungkin udah order 3 gitu ya, order 3 Hz. Nah, clock generator menghasilkan sinyal berbentuk gelombang persegi, ya, on off dengan dua level logika. High ya, atau satu itu logika aktif, low itu logika tidak aktif atau nolnya. Ya, atau kalau bisa dikatakan ada arus dan tidak ada arus. Ini adalah sistem clock generator. Nah, ini ada di apa namanya rangkaian sekuensial sinkron. Di asinkron tidak ada, tidak menggunakan clock, tidak menggunakan pembangkit clock, tidak menggunakan. Kemudian untuk elemen dasar rangkaian sekuensial, apakah itu yang sinkron atau yang asinkron? Yang pertama elemen penyimpanan utama dalam rangkaian sekuensial disebut dengan flip-flop atau latch-nya. Kalau latch tadi yang asinkron, flip-flop yang sinkron. Nah, fungsi utamanya adalah menyimpan keadaan logika, apakah itu 0 atau 1. Dan memperbaharuinya berdasarkan sinyal clock atau triggernya nanti. Apakah nanti pas rising edge-nya atau dia falling edge-nya. Nah, jenis elemen memorinya tadi ada yang latch, ada yang flip-flop. Untuk yang latch tadi bekerja berdasarkan logika level logika. Kemudian untuk yang flip-flop itu berdasarkan tepi clock-nya. Pas dia naik langsung dia berubah. Atau pas dia turun dia berubah. Nah, ini adalah elemen dasar rangkaian sekuensial. Ya, mungkin ada yang bertanya dulu. Dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Paham atau belum belum bisa nyambung gitu? Mungkin apa namanya untuk mahasiswa ini mengenai eh, cloud ini ya, ini sekarang banyak yang tidak peduli begitu ya. Jadi kalau kita beli laptop atau apa gitu biasanya prosesornya yang dilihat gitu. Iya, itu utamanya Pak. Biasanya prosesornya terbaru apa enggak, terus RAM-nya berapa, habis itu merek Pak. Itu Pak. Nah, karena saya juga udah menjelaskan kalau di kelas bahwa banyak perusahaan-perusahaan mikroprosesor itu nggak cuma Intel doang, nggak cuma AMD doang, tapi ada beberapa gitu kan. Jadi ya jangan cuma ngelihat eh, merek terus karena merek laptop kan cuma Intel, AMD gitu kan. Habis itu brandnya apa, habis itu baru dibeli kan Pak. Kalau orang Ya, yang tahu digital mungkin lebih berpikir lebih lagi ya Pak. jadi memang sekarang ini kecenderungannya dia membeli sesuatu yang paling akhir, Pak. Jadi apa namanya dia nggak tidak memperhatikan kebutuhan, gitu ya. Artinya
kalau misalkan kita hanya butuhnya untuk ngetik saja, sebetulnya yang ringan-ringan saja, yang apa namanya atom itu saja sudah cukup gitu Intel ya. Celeron juga masih bisa ya, Pak. Tapi karena ya sekarang mungkin karena harganya juga tidak tidak apa namanya tidak terlalu mahal, maka dia cari yang paling akhir gitu. Jadi Iya. sampai nanti laptopnya rusak itu nanti kadang-kadang nggak berguna gitu Iya. ya. Paling Ya, nggak jadi Ultra 7 atau Ryzen 7 lah. ya tapi kalau untuk gamer ya memang ya mungkin nanti di CPU-nya Iya, yang dilihat gitu. Ya, grafiknya juga ya, Pak. nah, sekarang HP ini juga sebetulnya juga merupakan apa namanya eh, komputer mini sebetulnya sekarang ini ya. Jadi eh, bisa dipakai untuk apa tugas-tugas ringan ya. Untuk yang HP di sini juga dia prosesornya juga sekarang dia yang Android terutama ya sekarang ini kebanyakan ya sudah multi multi CPU ya. Jadi apa namanya ada yang quad core, ada yang ini. Nah, ini apa namanya eh, sangat berpengaruh pada kecepatan dari HP-nya sekarang ya. Karena HP sekarang kebanyakan ya untuk kalau nggak untuk nge-game ya untuk bikin konten gitu ya. Dia butuh CPU dan juga butuh memori yang besar. Nah, nah, ini sebetulnya rangkaian sekuensial itu mendasari itu sebetulnya. Di mana rangkaian sekuensial ini untuk waktunya menggunakan sebuah elemen memori tadi yang dikenal dengan flip-flop. Kemudian flip-flop merupakan rangkaian elektronika yang digunakan untuk menyimpan satu bit informasi saja. Ya. Bisa hanya 0 dan satu saja. Ya. Nah, ini adalah penyimpanannya. Ya. Flip-flop memiliki dua keluaran. Ya. Sebuah memberikan nilai bit biner yang disimpan dan yang lain memberikan nilai komplemennya. Tadi antara key dan key komplemennya. Jadi dia berbeda. Dan flip-flop ini tadi ada clock-nya, membutuhkan clock. Beda dengan latch. Nah, tapi sekarang memang teknologi memori ini memang berkembang luar biasa. Ya. Zaman saya dulu memori itu ukurannya mega, sekarang sudah tera. Dan ini dipicu oleh perkembangan dunia elektronika yang sangat pesat. Atau jangan-jangan dulu masih pakai floppy disk ya, Pak? Oh iya, Ya. ini saya, tapi saya tidak mengalami untuk yang apa namanya magnetic tape itu ya. Karena dulu kan kayak kayak kaset itu ya. Sebelumnya Ya. itu kan menggunakan itu. Ya, floppy disk itu dulu ya menggunakan itulah ya. Jadi dia magnetic eh, disk. Nah, untuk yang sekarang memorinya ya luar biasa. Nah, ini untuk sekarang kita membicarakan mengenai latch dulu ya, mengenai rangkaian dasar latch-nya. Nah, latch ini bisa disusun dari gerbang NAND, dua buah gerbang NAND atau dua buah gerbang gate NOR ya. Jadi ada dua buah NAND, dua buah NOR yang nanti disaling silangkan. Ya. Jadi output dari NAND-nya nanti menjadi inputan NAND satunya. Ya. Jadi saling bersilangan. Apakah itu NAND, apakah itu NOR. Ya. Jadi ini contohnya untuk yang NAND gate-nya membentuk SR-nya, set reset-nya, ini dibangun dari dua gerbang NAND yang saling dihubungi silangkan. Nah, rangkaian ini merupakan salah satu elemen penyimpanan data, memori sel yang paling mendasar dalam sistem logika digital. Kemudian NAND latch itu juga disebut sebagai active low. Kenapa? Karena nanti dia bersifat aktif atau bersifat rendah karena pada saat dia itu melakukan set dan reset, perubahan set dan reset itu
dia sinyal input itu harus diberi nilai 0 untuk yang NAND. Ya. Kalau NOR itu nanti kebalikannya. Ya. Jadi bisa kita lihat nanti di apa namanya eh, tabel kebenarannya nanti ya. Itu atau tabelnya itu nanti seperti apa. Nah, dua buah NAND tadi disilangkan antara output NAND gate yang pertama itu dihubungkan ke salah satu input NAND gate keduanya dan sebaliknya. Yang kedua dihubungkan ke satu dihubungkan ke kedua outputnya. Kemudian output gate-nya ya, diberi nama key dan komplement key atau apa namanya di aksen lah gitu ya. Nanti ada banyak 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 simbolnya. Ada yang dikasih eh, garis di atas, ada yang dikasih apa namanya akses gitu ya. Di mana itu nanti kondisinya saling berlawanan. Ya. Nah untuk inputnya sesuai dengan ini tadi ya ada set dan ada reset ya. Ya, ini mungkin gambarnya seperti inilah ya. Jadi untuk N yang pertama di sini ya outputnya itu dimasukkan ke N kedua. Yang N kedua nanti dimasukkan ke N pertama. Nah, ini adalah set reset LED. Nah, kelemahannya ini nanti dia masih ada kondisi yang tidak terdefinisi. Ya. Jadi kalau misalkan ini nanti satu-satu, nah ya, akan apa namanya atau 00 nanti kalau pakai ini yang lain yang satunya maka nanti dia akan mendapatkan kondisi antara Ya, ini dia bilang pasti macam ya tuh. dan Gue bilang komplement dah, itu ih gila lu, tidak anjing. Aku tidak malas dah. saling berbeda. Nah ini adalah tabel kebenarannya. Ya, kalau setnya satu, resetnya satu, dia tidak berubah. Artinya dia menyimpan di situ, menyimpan kondisi. Tapi kalau setnya itu diubah ke nol, maka dia akan apa namanya key-nya itu akan menjadi satu. Tapi saat setnya itu di apa namanya diubah menjadi satu, key-nya malah menjadi nol. Tapi si aksen komplemennya itu ya berkebalikan tadi. Tapi pada saat dia nol nol, ya, ini kondisinya tidak terdefinisi, tidak tentu. Kenapa? Karena dia antara key dan key komplemennya itu sama, nggak boleh. Makanya ini tidak didefinisikan. Nah ini caranya, mengapa kok bisa berubah tadi ya. Nah pada saat setnya ini nol, ya, resetnya ini satu, ya, dia akan menghasilkan key-nya ini satu. Karena di sini none ya, jadi dia apa kebalikannya. Ya. Nah satu ini tadi dioper ke sini ya. Nah satu satu. Hasilnya apa? Nol dia di sini. Ya. Nah, pada saat dia ke sini nol nol satu dia. Ya. Nah ini adalah NAND gate. Ya. Nah, nah ini pada saat setnya itu nol dia dari setnya satu dia mengeset atau men-setting dari flip flopnya atau gate-nya di sini. Sorry, ledge-nya ya. Ada keadaan satu atau keadaan tinggi. Di sini setnya satu. Tapi pada saat nanti setnya itu nol, ya, pada setnya ini satu, ini nol, maka berubah nanti.
di sini menjadi 0, di sini menjadi 1. Nah, ini disebut dengan mereset. Ya. Jadi dia aktif low di situ. Jadi dia merubah itu pada saat dia keadaannya rendah. Nah, tapi kalau misalkan di sini satu satu, ini satu di sini satu, ya, maka dia tetap kondisinya. Ya. Kalau misalkan tadi di sini 0, ya, di sini 0, ya, maka dia satu di sini. Atau kalau tadi di sini satu, di sini satu, ya, di sini jadi satu, di sini 0. Ya. Nah, ini karena sifat gerbang dari NAND-nya ini. Tapi kalau misalkan setnya 0, resetnya 0, nah ini jadi masalah. Ya. Maka apa namanya, kalau setnya 0, resetnya 0, maka key dan key komplementnya itu nanti bisa sama, nggak boleh. Nah, ini adalah kondisi tidak seharusnya digunakan untuk gerbang NAND, ya. NAND gate LED, ya, menggunakan gerbang NAND ini, kalau setnya 0, resetnya 0, maka dia nggak boleh. Nah, kegunaannya apa sekarang NAND gate LED ini? Ya, pertama untuk penyimpanan sementara tadi. 1 bit memory cell. Menyimpan data 0 atau 1 pada waktu tertentu. Kemudian NAND gate LED ini juga merupakan pembentuk flip-flop, dasar pembentuk flip-flop. Kemudian bisa digunakan untuk register dan counter dalam penyimpanan data paralel dan rangkaian penghitung sinkron. Kemudian untuk rangkaian pengendalinya, misalnya dalam sistem latching relay, ya, atau penguji sinyal logika, atau untuk sistem alarm tetap aktif setelah dipicu. Dia tetap aktif. Nah, ini adalah kegunaan dari NAND gate LED. Nah, ini apa namanya, kelebihannya, desainnya sederhana, ya, hanya membutuhkan dua buah gerbang NAND, ya, sehingga nanti mudah diimplementasikan. Kalau kita menggunakan IC TTL, ya, itu atau CMOS, ya, ini mudah dibuat. Kemudian dia aktif rendah. Kemudian cepat dan efisien. Kenapa? Karena tidak bergantung dari clock-nya. Mudah diintegrasikan. Ya, konsumsi dayanya rendah karena sederhana. Ini adalah keunggulan dari NAND gate LED. Nah, kekurangannya apa? Ya, kekurangannya dia apa namanya, peka terhadap level logika. Lebih sensitif. Kenapa? Karena outputnya bisa berubah kapan saja selama inputnya aktif. Kemudian kondisi tidak valid, ya, misalkan tadi antara set resetnya itu sama dengan 0, ya, maka kedua inputnya rendah, keluaran menjadi tidak terdefinisi, ya, karena tidak komplement, tidak saling berlawanan.
outputnya, karena outputnya itu harusnya berlawanan key dengan key komplement. Ya, dan NAND gate LED ini nggak cocok untuk sistem sinkron yang besar, karena dia asinkron ya, jadi sulit dikendalikan. Kemudian juga terhadap noise dari inputnya tadi, ya, karena perubahan input itu nanti juga akan bisa membuat perubahan pada kondisinya. Ya. Apakah dia reset atau tetap menyimpan. Nah, ini adalah kekurangan dari NAND gate LED-nya. Nah, kalau Anda ingin membuat, Anda bisa membuat menggunakan IC 7400 ya. Di situ ada 4 buah gerbang NAND ya. Nanti Anda bisa membuat menjadi 2 buah LED ya di situ. Jadi IC 7400 nanti bisa dibuat atau membangun 2 set SR NAND LED-nya. Tinggal dihubungkan saja nanti kaki-kaki dari IC-nya. Kemudian tadi NAND, sekarang NOR. Bagaimana kalau kita menggunakan NOR? Ya, not OR ini. Nah, ini juga bentuk paling dasar dari SR LED-nya atau set reset LED-nya yang dibangun menggunakan 2 gerbang NOR. Sama, dihubung silangkan juga dengan seperti di NAND tadi. Ya. Cuma nanti kondisinya itu berbeda. Kalau tadi dia sifatnya low, ya, pada saat dia diberi 0 untuk set dan resetnya, maka dia akan merubah. Ya. Kemudian kalau sama, itu bisa untuk menyimpan, tapi ada juga kalau nolnya sama, ya, maka nanti eh, tidak terdefinisi tadi. Nah, NOR gate LED ini memiliki 2 buah output sama, key dan key komplement yang saling berlawanan, serta 2 buah input set dan reset. Ini inputnya. Jadi ada 2 input, ada 2 output. Ya. Inputnya itu set dan reset, outputnya itu key dan key komplement. Nah, jika logika 1 diberikan pada input S atau setnya, maka kondisi ini menyebabkan LED-nya tadi di set ke 1, key-nya. Nah, jika logika 1 ini diberikan ke input resetnya, maka kondisi ini menyebabkan LED-nya di reset ke 0. Ya. Jadi ini active high. Jadi dia pada saat dia diberikan 1, baik itu set dan resetnya, itu nanti dia akan mengeset nilai key-nya. Kalau setnya itu diberi 1, key-nya akan menjadi 1. Kalau resetnya yang dikasih 1, maka dia key-nya akan reset menjadi 0. Gitu ya. Nah, LED ini berfungsi seperti elemen penyimpanan data 1 bit sama dengan yang NAND tadi. Dan sifatnya bistabil multivibrator. Artinya dia memiliki 2 buah kondisi stabil. Ya. Key-nya 1 dan key komplementnya 0, atau key-nya sama dengan key komplementnya 1. Key 1 itu kalau setnya itu bernilai 1, kalau key-nya 0 itu kalau resetnya. Ya, itu logika 1. Ya, ini tadi. Ya. Maka nanti NOR gate LED-nya merupakan versi aktif tinggi dari SR LED-nya. Artinya input logika 1 mengaktifkan fungsi set atau reset. Nah, ini adalah di sini key-nya itu bernilai 1, kalau setnya itu diberi 1, key-nya bernilai 0,
jika resetnya itu diberi 1. Ya. Simbolnya ya hampir sama tadi dengan NAND tadi. Cuma ini di sini gerbangnya adalah gerbang apa namanya? Gerbang NOR di situ. Anda harus ingat NOR itu apa? Salah benar ya. Ya, jadi apa namanya? Jadi ya 00 nilainya 1. Jadi kalau di sini ada 1, maka nanti dia di sini hasilnya adalah 0. Kemudian tabel kebenarannya, ya, dia tak tentu itu pada saat dia 1-1 di sini, setnya 1, reset 1, ya, itu dia kondisinya tak tentu. Kalau setnya 0, resetnya 0, dia menyimpan. Kalau setnya 1, resetnya 0, ya, maka dia akan membuat nilai key-nya 1, key komplemennya 0. Pada saat resetnya 1, setnya 0, maka key-nya itu 0, key komplemennya 1. Kalau 1-1, itu tadi, dia tidak terdefinisikan atau tidak tentu di situ. Nah, ini contohnya di situ ya. Jadi pada saat setnya ini 1, kemudian, sorry, ini di 0 dulu. Oh ya, ini tidak 1 dan ini 0 misalkan. Ini 0. Ya, ya. Maka nanti hasilnya di sini 0. Ya. Di sini 0-nya tadi masuk sini, ini menjadi 1 di sini. Ya. Jadi key-nya pada saat setnya diberi 1, maka key-nya bernilai 1. Setnya pada saat di setnya 1, maka key-nya 1. Ya, komplemennya 0. Kemudian ya, pada saat setnya ini 0, pada saat setnya ini 0, resetnya 1, ya, 0 di sini ada 1 menjadi 1, ya. 1 dan 1 di situ hasilnya adalah 0, ya. Maka ini adalah reset, di mana key-nya di reset menjadi 0 dan key komplemennya menjadi nilainya 1 masuk di situ. Ya. Tapi pada saat setnya 0, ini juga 0, ya, maka dia tidak berubah kondisinya. Ya. Yang tadi semula itu misalkan di atasnya itu 1 di situ, ya. Ya, di sini apa namanya 1, ya. Maka dia tetap di sini, ya. Di sini tetap. Ya. Jadi 1 masuk, jadi di sini 0. Tetap tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ya, di sini 0. Tapi pada saat setnya 1, ya, pada saat di sini 1, di sini juga 1, ya. Maka kondisinya apa namanya? Di sini 0, di sini juga 0 sama. Ya, nggak boleh. Ya. Atau di sini 1, di sini juga sorry 1 juga 1. Ya.
maka hasilnya apa tidak di, tidak didefinisikan. Kalau misalkan setnya satu, risetnya satu, maka dia tidak terdefinisikan atau tidak tentu. Ini adalah NOR gate. Ya. Kemudian kegunaannya sama sebetulnya dengan NAND gate tadi. Sama. Kemudian untuk kelebihan dari NOR gate-nya ya samalah dengan yang NAND gate tadi. Desainnya sederhana, kemudian responnya cepat, karena nggak pakai clock. Ya. Nah ini sama sebetulnya antara NOR dan NAND-nya. Cuma ada beberapa yang mungkin nanti apa ya sedikit berbeda. Nah, kemudian untuk kekurangannya ya perbedaannya kalau yang tadi itu dia tidak terdefinisikan di 00, sekarang yang sini kalau satu dia tidak terdefinisi. Ya. Perbedaannya dengan NAND tadi, tapi kebanyakan ya sama lah. Ya. Kemudian level sensitivitasnya kalau yang tadi low, yang sini tinggi. Ya. Jadi dia pada saat eh, mendapatkan satu untuk setnya, maka key-nya satu. Kalau risetnya yang satu, maka key-nya nol. Nah, gitu ya. Perbedaannya cuma di situ. Ya. Nah, ini adalah NOR gate LED. Ya. Kemudian untuk IC TTL-nya, untuk yang NOR, nanti Anda bisa membuat juga, itu 7402, itu terdiri dari 4 buah gerbang NOR. Ya. Jadi Anda bisa membuat 2 set ya, SR Not LED-nya. Ya. Menggunakan gerbang NOR. Ya. Kemudian untuk jenis-jenis LED-nya sebetulnya tidak hanya SR ya. Tadi yang kita bicarakan adalah set reset. Sebetulnya nanti ada data atau delay di LED ya. Kemudian ada JK LED dan ada T LED ya. Kemudian untuk SR LED-nya tadi sebetulnya sudah dibangun dari 2 gerbang, apakah itu NOR, apa itu NAND ya, yang saling berumpan balik, itu 2 input, set dan reset, ya. Bisa S-nya itu 1, R-nya itu 0, maka Q-nya di set 1, berarti ini adalah menggunakan NOR gitu ya, karena dia active high. Ya. Kemudian jika S-nya 1, R-nya 1 itu tidak terdefinisikan, itu untuk NOR ya tadi. Tapi kalau untuk NAND ya berarti ini dibalik ya. Untuk 00 itu tidak terdefinisi, 11 itu menyimpan. Kemudian untuk yang S-nya 0 itu akan Q-nya menjadi 1, kebalikannya antara NAND dan NOR. Ya. Nah, ini adalah set reset flat. Ya. Nah, ini adalah gambar dari set reset LED, ada yang menggunakan NAND dan ada yang menggunakan NOR. Ya. Kegunaannya sama, yaitu adalah merupakan dasar dari memori digital sederhana. Ya. Dia akan menyimpan status logika pada sistem sederhana seperti kegunaannya ya untuk lampu indikator, untuk tombol, untuk sistem alarm, ini bisa diterapkan di sana. Ya, apakah itu SR atau yang nanti yang lainnya. Kemudian LED yang lain itu ada DLED, ya, data atau delay LED. Ya. Nah ini adalah gambarnya. Ya. Nah ini sebetulnya ini terhubung begini ya, tapi ini terputus, nanti saya perbaiki dulu sebelum ini. Ya. Nah untuk data LED ini ya, ini sebetulnya ada
sebetulnya mirip dengan SR tadi, ya. Cuma di sini ada tambahan, ya, ada tambahan beberapa gerbang gitu. Nah ini yang tadi, ya apa namanya, yang SR LED tadi. Nah, pada data LED ini atau D LED ini, cara kerjanya hanya memiliki satu masukan D yang di sini, tapi ada enable-nya dan satu enable. Nah, ketika E-nya ini satu, maka output key-nya itu mengikuti input D-nya. Kalau D-nya 0 ya dia 0, kalau D-nya itu satu ya satu. Nah, tapi ketika E-nya ini sama dengan 0, maka dia mempertahankan nilai sebelumnya. Ya, mempertahankan nilai sebelumnya. Nah, ini disebut juga dengan transparent latch ya, karena output transparan terhadap input saat enable-nya aktif. Nah, ini ada menggunakan SR yang NOR, ini yang NAND. Ya. Nah, ini adalah apa namanya D latch-nya. Kemudian untuk JK latch, nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini perbaikan dari SR latch-nya untuk menghilangkan kondisi tidak terdefinisi tadi sebetulnya. Ya. Nah, ini inputnya dua, ya, D dan K. D itu setnya dan K-nya itu resetnya. Nah, jika D-nya 1, K-nya 0, ya, di sini 1, ini 0, ya. Maka key-nya itu akan bernilai 1 di sini. Ya. Dan ya komplemennya itu kebalikannya. Ya. Nah, tapi jika K-nya 1 atau reset, maka key-nya nanti 0. Lalu bagaimana kalau J dan K-nya itu 0? Kalau J-nya 0 dan K-nya juga 0, maka dia menyimpan nilai sebelumnya. Ya, menyimpan nilai sebelumnya. Tapi kalau J-nya 1, K-nya 1, maka dia akan membalik. Ya, key menjadi komplement key menjadi key. Ya. Kondisinya itu dibalik. Ini adalah Dekalet. Artinya antara key dan komplement key itu tidak pernah sama. Sehingga tidak ada kondisi tidak terdefinisi atau tidak valid itu tidak ada. Dengan adanya tambahan di sini, ya, gerbang N. Ya. Ya. Nah ini apa namanya tabel kebenarannya. Jadi kalau S-nya 0, R-nya 0, ya, Q-nya 0, maka dia tetap 0. State apa namanya next stage-nya itu tetap 0. Artinya dia apa namanya menyimpan, memegang gitu supaya nggak berubah. Tapi kalau misalkan S-nya 0, R-nya 0, Q outputnya 1, maka next step-nya ya, next stage-nya itu juga 1 tetap.
Nah, kalau apa namanya R-nya itu 1, ya, yang tadi ya, ini R dan apa namanya R-nya itu K-nya ya, set-nya itu adalah J-nya, gitu ya. Jadi di sini maka dia akan mereset. Jadi apa namanya eh, hasilnya next stage-nya itu akan selalu bernilai 0, ya. Tidak peduli apakah itu tadi 0 atau 1, dia akan jadi 0 next stage-nya. Kalau misalkan reset-nya itu 1. Kalau setnya yang 1, D-nya 1, K-nya itu 0, ya, maka dia akan mengeset. Ya, akan mengeset. Nah, kemudian kalau misalkan sama-sama 1 di sini, ya, maka hasilnya dibalik nanti. 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Ini adalah dikalet. Nah, dikalet ini banyak digunakan untuk counter, kemudian membagi frekuensi, kemudian register, register yang memerlukan coupling, ya, yang memerlukan coupling ini. Ini menggunakan JK LED. Ya. Kemudian ada T atau toggle LED. Ya. Cara kerjanya ya, dapat dianggap seperti JK LED dengan J dan K-nya itu disatukan. Ya, di sini. Nah, kemudian input tunggal T, ya, toggle-nya dan enable-nya. Artinya jika T-nya ini 0, maka dia menyimpan, tidak berubah. Tapi jika T-nya itu 1, maka dia dibalik kondisinya. Nah, ini kegunaannya untuk counter digital, kemudian pembalik sinyal logika, kemudian pembagi frekuensi clock. Ini bisa menggunakan toggle LED-nya. Pada dasarnya itu seperti VK tadi. Dan dia di situ jika disatukan antara J dan K-nya. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Jadi kalau misalkan T-nya itu 0, ya, dia tetap. Kalau T-nya itu 1, dia akan toggle. Ya, ini tadi. Ya. Jika 0 tidak berubah, kalau 1 dia akan membalik nilai key-nya. Kemudian next next stage-nya ya, itu adalah akan berkebalikan. Ya. 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Kalau T-nya itu 1. Tapi kalau T-nya 0, tetap ya. Nah, ini adalah toggle LED. Ya. Kelebihannya sederhana, efisien untuk fungsi penghitungan. Ya. Tapi kekurangannya dia butuh sinyal enable yang stabil. Nah, kemudian clock sendiri sebetulnya apa? Clock ini adalah sistem digital yang beroperasi sebagai sistem urutan sinkron atau synchronous sequential sistemnya. Ya, sistem sequential sinkron. Artinya urutan operasi itu disinkronkan oleh satu pulsa yang disebut pulsa clock. Nah, pulsa clock ini pulsa-pulsa yang periodik. Ya, periodik. Artinya dia itu tetap ini. Frekuensinya dia di frekuensi pulsanya itu di dati cycle-nya itu 50%. Artinya
50% hidup, 50% mati. Nah, ini adalah clock. Nah, nanti pada yang sinkron, dia bisa aktif pada saat dia rising di sini, atau pada saat falling di sini, falling X atau rising X. Jadi pada saat dia hidup atau naik di sini, ya, menuju 1 di situ, maka dia memicu perubahan dari outputnya. Kemudian, nah ini adalah sisi naiknya itu ada di sini, sisi naik. Kemudian sisi jatuh atau sisi turunnya itu ada di sini. Kemudian ini sama antara panjang periode ini, waktunya ini sama dengan yang di sini, sama. Jadi operasi-operasi yang terjadi di dalam sistem digital itu diusahakan terjadi pada waktu-waktu pulsa clocknya itu bertransisi dari 0 menuju 1 atau dari 1 menuju 0. Ya. Nah, ini terjadi di rangkaian sekuensial yang sinkron tadi. Nah, pada saat perubahan antara dari 0 menjadi 1, itu disebut dengan sisi naik. Dari 0 menjadi 1, dia disebut dengan sisi naik atau rising edge, ya, atau sisi menuju positif. Sedangkan perubahan dari 1 menuju 0, itu disebut dengan sisi jatuh, falling edge, atau sisi menuju negatif. Nah, pulsa clock ini digunakan pada flip-flop untuk mengubah keadaan-keadaan pada salah satu sisi naik atau sisi turun dari pulsa clocknya. Nah, pulsa clock flip-flop akan mengubah keadaan-keadaan pada transisi clock yang sesuai dan akan diam pada saat antara pulsa-pulsa clock yang berurutan. Jadi dia hanya berubah pada saat dia naik atau pada saat dia turun. Jadi naik ya naik semua, naik pada saat dia naik, naik, naik. Atau turun, turun, turun. Nah, ini adalah clock. Nah, clock tadi nanti akan dipakai pada rangkaian sekuensial sinkron, ya, yang menggunakan flip-flop. Ya. Nah, jenis-jenis flip-flopnya sebetulnya hampir sama dengan latch tadi. Kalau latch tadi itu tidak menggunakan clock, tapi kalau untuk yang flip-flop ini menggunakan clock. Tapi ada juga sumber lain yang menganggap itu sama. Ya, tapi ada juga yang berbeda. Nah, untuk jenis-jenisnya ada RS, set reset, ya, reset set, di situ flip-flop. Ya. Kemudian ada D, ada DK, ada T. Ada data dan delay, kemudian juga ada DK, ya, dan ada T flip-flop. Nah, kemudian untuk flip-flop RS, reset set ini mempunyai 4 kemungkinan keadaan, ya, untuk flip-flopnya. Yaitu keadaan set, ya, apabila keadaan outputnya itu sama dengan 1. Nah, ini adalah, wah ini hilang ya. Nanti saya perbaiki. Kemudian keadaan resetnya itu apabila outputnya, ya, key-nya itu 0 dan komplemennya itu 1. Ya. Kemudian keadaan memori, ya, yang nanti akan kita manfaatkan biasanya itu adalah keadaan outputnya sama dengan keadaan output sebelumnya, atau artinya dia mempertahankan keadaan set dan resetnya. Nah, pada RS ini ada kondisi ilegal, ada kondisi yang tidak terdefinisi, atau kondisi tidak valid. Di mana keadaan ini tidak diinginkan karena kedua outputnya
itu memiliki keadaan logika yang sama. Ya. Artinya antara key dan key komplementnya itu tidak berlawanan. Ya, tidak berlawanan. Padahal seharusnya berlawanan. Key dan key komplement tentu saja kan komplementnya dari key, makanya harus berbeda. Jadi kalau dia sama, artinya itu adalah kondisi ilegal atau tidak diizinkan. Nah, kemudian SR flip-flop ya, yang menggunakan clock tadi dikomando oleh sisi menuju positif dari pulsa. Artinya dia pada saat dia naik, ya pada saat dia naik dia akan merubah keadaannya. Ya. Jadi pada saat dia naik, tapi pada saat dia turun tetap dia tidak apa namanya tidak merubah. Ya. Hanya apabila suatu sinyal diberikan pada clock inputnya, ya, melakukan suatu transisi dari 0 ke 1. Ya. Artinya dia dari 0 ke 1 menuju 1. Jadi dia writing X ya. Kemudian input-input S dan R itu mengontrol keadaan flip-flopnya dengan cara yang sama dengan SR flip-flop tadi. Ya. Tetapi flip-flop tersebut tidak akan memberikan respon keadaan input-inputnya. Ini sampai saat terjadinya transisi naik dari pulsa clock. Jadi kalau dia tidak naik begini, ya, dari 0 menuju 1, ya, maka kondisinya tetap tidak dihitungkan. Ya. Jadi dia dikomando atau diatur oleh clock. Ini adalah SR flip-flop. Nah ini seperti ini. Jadi ada masukan clock di sini, ya, yang nanti dia akan apa namanya melihat set dan resetnya seperti apa. Kalau setnya 1, kemudian resetnya 0, ya, maka outputnya itu akan bernilai 1, komplementnya akan bernilai 0. Ya, tergantung nanti jenis SR-nya apa, apakah dia NOR, apakah dia NAND tadi. Nah, artinya sebetulnya flip-flop ini adalah latch yang dikomando oleh clock gitu ya. Ini adalah SR flip-flop. Nah, ini adalah tabel kebenarannya, ini ada clock-nya naik. Jadi pada saat dia naik, maka nanti dia akan berubah di sini. Outputnya akan berubah. Kalau semuanya 0 di situ, maka tidak ada perubahan. Tapi pada saat dia 0, ya, atau pada saat dia 1, ya, maka pada saat setnya itu 1 di sini, ya, outputnya akan bernilai 1. Tadi pada saat resetnya 1, maka outputnya bernilai 0. Di sini. Yaitu reset, kondisi reset. Tapi pada saat dua-duanya 1 di situ, maka kondisinya invalid. Karena outputnya antara key dan key komplementnya, ya, itu sama. Nah, ini contohnya. Ya. Contohnya, ini ada pakai diagram pewaktuannya, ini clock-nya, ya, ini clock-nya, ini clock. Ya. Kemudian ini masukannya, setnya dari set, maka kita lihat di sini dia akan berubah pada saat dia naik di sini. Dia akan berubah pada saat dia naik, ya, di sini. Di sini pada saat dia naik, S-nya itu 1, ya, R-nya itu 0, ya, maka Q-nya akan bernilai 1. Akan bernilai 1. Q komplementnya ya 0 dia. Dari 1 menuju 0, dia 0.
Terus kemudian pada saat di sini turun dia, setnya menjadi 0 di sini. Ya, setnya menjadi 0, kemudian resetnya tetap 0 di sini, tapi tidak terjadi perubahan di key-nya. Di key-nya tidak terjadi perubahan. Kenapa? Karena clock-nya belum naik lagi di sini. Ya. Pas pada waktu clock-nya itu naik, dilihat lagi di sini, ternyata di key S-nya itu 0, R-nya itu 1. Maka ini reset ini. Maka key-nya berubah menjadi 0, ya, dan key komplementnya 1. Kemudian pada saat di sini ternyata setnya ini berubah menjadi 1, dan di sini resetnya berubah menjadi 0. Tapi karena clock-nya belum naik lagi, maka dia tetap mempertahankan kondisinya. Nah, pada saat dia naik ternyata di sini 0 dan 0, maka dia mempertahankan kondisinya. 0 tetap 0. 1 ya tetap 1 di situ untuk komplemennya. Nah, ini seperti itu. Ya, ini adalah apa namanya eh, cara kerja dari SR flip flop tadi. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Tidak ada ya. Oke. Lanjut. Mungkin Ya, belum terlalu kebayang sampai jauh situ Pak mungkin ya karena makanya saya untuk mata kuliah ini di akhir semester itu mereka harus membuat proyek walaupun sederhana gitu walaupun cuma sakral listrik tapi yang penting mereka paham apa yang dipelajarin dan tahu penggunaannya. ya, ya memang apa namanya. Sekarang memang berbeda ya Pak ya Iya Pak. antara sekarang dengan mahasiswa. Saya juga Hmm. ngajar di kelas itu selalu mereka kebanyakan pakai HP gitu ya. Iya. Ketika saya ngomong langsung dia nanya ke ChatGPT, betul nggak? Makanya Ah, saya sering, coba kamu tanya ke ChatGPT gimana. iya. Jadi ada apa namanya, ada saling, Challenge tersendiri ya Pak. ya, ya. Karena mereka sekarang berbeda dengan kita dulu. Kita dulu Iya. pakai buku yang kalau mereka Resource-nya terlalu kurang lah, cuma buku ataupun jurnal gitu. Udah. kalau sekarang, waduh, mereka pakai ChatGPT, pakai ya, seperti itulah. Tapi paling nggak ada gambaran, Pak. Jadi ada gambaran untuk penggunaan latch itu kita bisa pakai IC 7400 yang terdiri dari 4 buah NAND ataupun pakai IC 7402. Jadi nanti mungkin mereka di project akhirnya buat simple sensor buka tutup pintu gitu kan. Itu aja. Ya bisa bisa ke Ya, sana, Pak. Ya, ya. jadi nanti diarahkan saja. eh, Kalau untuk mata kuliah ini memang memang apa namanya masih apa namanya masih sederhana ya Pak ya. Ya. Karena kalau sekarang ini dengan microcontroller ini kan luar biasa. Kita hampir ya tidak lagi menggunakan solder lah begitu ya. Karena sekarang Ya. semuanya colok-colok saja. Ya, tapi kan paling nggak untuk anak elektro harus tahu itu apa namanya Ya, solder, kena kena timahnya kan Pak, kena asapnya juga. nah, mungkin perlu juga nanti diajarin membuat PCB-nya gitu ya Pak. Jadi Ya, sederhananya mungkin seperti itu. ya itu harusnya udah ada di rangkaian listriknya itu ya Pak. Ya, ya. Hmm. Ya, ini memang eh, apa namanya clock ini memang akan sulit sekali kalau kita bayangkan. Iya, harus harus benar-benar Ya, mendalami dalam artian apa praktek gitu Pak. ya. Mungkin nanti bisa dikenalkan dengan function generator gitu ya Pak ya untuk pembangkit ini ya sinyal kotak kemudian ini segitiga. Ya. Mungkin dari mahasiswa yang lain, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Silakan.
Oke, kalau nggak ada, mungkin waktu juga tinggal 10 menit lagi kalau sesuai schedule, Pak. Jadi dipepetin aja Sampai jam berapa, Pak? sampai jam 6. Loh, oh ini dua SKS ya? 2 SKS, Pak. Nanti mungkin saya koordinasi sama eh, Pak Ahmad. Kalau emang diperlukan, nanti saya undang Bapak lagi. Oke, Ya, mungkin ini terlalu apa namanya? Saya kemarin melihat di jadwalnya itu ya, yang hari Kamis kok 3 SKS, makanya saya membuat ini agak agak lambat gitu ya, supaya karena kan oke. jauh jadi ini. Mungkin nanti akan kita saya share. Kemudian nanti kalau mahasiswa ingin bertanya silakan saja. Saya open ya. Jadi Iya, sama saya ngajar di sini juga begitu. Kadang-kadang mahasiswa itu malu kalau bertanya. iya. Tapi kalau Tahu-tahu dia malam-malam WhatsApp gitu ya, Pak. ya mungkin saja saya ini ya mungkin nanti bacanya kalau pas saya bangun gitu ya. Iya, Tapi mengatakan kepada mahasiswa selama nggak tahu kemudian Anda nanya silakan open saya. Ya, di sini juga oke. sama Pak, saya juga seperti itu. Ya, Baik, mahasiswa Pak. itu kadang-kadang takut kalau bertanya. Ya, Ya, makanya ya supaya nggak takut ya nanyanya japri aja gitu ya supaya supaya apa tidak teman-temannya tidak tahu gitu. iya. Jadi silakan Siap. saja kalau nanti misalkan apa namanya bertanya kepada saya open eh, WA saya ada, silahkan nanti bisa lewat WA, bisa lewat yang lainnya yang mungkin Anda punya apa, ya. Iya. Tapi di sini saya menggarisbawahi bahwa flip flop itu adalah apa namanya memori yang paling dasar ya bisa digunakan untuk sebagai memori yang paling dasar Iya. ya yang nanti bisa dibangkitkan atau di-trigger menggunakan clock. Ya. Apakah dia apa namanya berubah, apakah dia apa namanya tetap. Ya. Nah ini apa cara kerja dari flip flop. Nanti ada yang DK, D dan apa namanya T tadi itu memperbaiki dari SR. SR Iya. tadi memiliki kelemahan yaitu tidak terdefinisi. Tetapi DK, kemudian D dan T itu dia memperbaiki sehingga nanti apa namanya kondisi tidak terdefinisi tadi bisa diminimalisir atau dihilangkan. Ya. Nanti akan saya kirimkan saja Pak mengenai Iya. apa namanya materinya. Nanti Siap. bisa dibaca oleh mahasiswa. Kemudian nanti akan saya perbaiki dulu karena tadi ada beberapa yang salah ketik. Iya. Kemudian untuk yang lainnya ya ini T flip flop nanti bisa dibaca di situ tabel kebenarannya dan lain sebagainya ya. Iya. Di sini sampai ini sebetulnya ada counter juga di sini. Nah, ini tadi ada contoh saja ini di mana clocknya itu akan apa namanya perubahan dari outputnya itu pada saat clocknya itu dia naik ya dari 0 menuju 1. Tapi nanti ada kemungkinan dia akan berubah pada saat dia turun begini. Kalau dia berubah pada saat turun ya dia turun semua begini. Ya. Disitulah nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau yang di sini berarti kita di sini 0, D-nya 0, K-nya 1, maka Q-nya ya Q-nya atau outputnya itu menjadi 0 ya karena ini set ya reset di sini karena K-nya itu 1 ya. Nah, ini saja yang mungkin nanti akan saya berikan saja Pak mengenai Iya. PPT-nya. Iya. Mohon maaf kalau saya mengira ini tadi sampai jam setengah 7. Ya. Ya. Oke. Nggak apa-apa, Ya. Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, nanti kalau misalkan butuh lagi nanti saya diundang nggak apa-apa Pak. Siap, Ya, Pak. Saya koordinasi dengan Pak Ahmad dulu, Pak. ya, terima Ya. kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, untuk pertemuan pada tanggal 22 Oktober tahun 2025 untuk materi mata kuliah sistem digital sampai sini, sampai pembahasan flip-flop. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa dan terima kasih untuk pembicara Bapak FK Arianto Setiawan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat petang Pak. Mohon izin ya Pak ya. Iya, siap. Silakan, Pak.